walaupun terang kelihatannya rapi, tapi di sini memiliki energi yang luar biasa. Energinya negatif ya. Mungkin kalau disebutkan dalam alat yang tadi thermal tadi, mungkin dia berwarna agak hitam. Dia posisinya di dalam. Kalau di luar sini masih normal. Soalnya tadi saya benar-benar ketarik tadi. Bukan saya main-main tadi, bukan gimmick, bukan macam-macam. Benar-benar saya ketarik. Kalau badan saya betul-betul mesin. Senior bernama Arya Sena yang memiliki segudang pengalaman mengevakuasi korban Gunung Salak, Jawa Barat. Arya Sena juga memiliki kemampuan memetakan berbagai wujud dan eksistensi gaib. Pada episode ini, pendaki gunung berpengalaman ini juga akan mengedukasi kita tentang bagaimana cara melindungi diri dari gangguan makhluk gaib lewat metode khasnya. Hai Mystery Seekers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kabar Misteri hari ini bersama saya Erik dan Arya Sena. Oke, jadi hari ini kita ada di satu tempat di kawasan Cibodas ya, Bang Arya ya. Betul. Dan ya nantinya kita akan ke satu tempat yang penuh dengan mitos. Ya, ada dua tempat. Tempat pertama adalah Bungalow Terbengkalai yang sudah belasan tahun terbengkalai di sini, dan juga satu lagi Rumah Korea. Dua-duanya ini mempunyai unsur mistis yang sangat kuat. Itu yang buat kita penasaran untuk explore dan cari tahu apa yang bisa kita dapat malam ini. Di sini saya Erik akan melakukan investigasi seperti paranormal investigator pada umumnya, dengan thermal kamera, dengan semua night vision dan semua peralatan untuk menangkap sesuatu yang bisa atau yang tak kasat mata itu. Oke, gimana kalau Bang Arya? Ya, kalau saya menggunakan intuisi aja ya. Pengalaman saya selama di alam bebas dan pengalaman saya selama bersentuhan dengan hal-hal goib seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa jadi tim dan berkolaborasi dengan baik pada malam ini. Oke, jadi pokoknya hari ini sangat spesial. Kita akan coba kolaborasikan teknologi dengan Intuisi. Jadi ikutin perjalanan kita malam ini. Betul. Oke, Kang Arya. Mystery Seeker, terdapat dua lokasi target yang akan kami buktikan mitos mistisnya. Yang pertama adalah villa rumah yang dikisahkan warga sekitar dihuni jin kepala tanpa badan yang meresahkan. Dan target lokasi utama malam itu adalah bungalow horor di tengah hutan yang dijaga ribuan jin hutan Gunung Gede Pangrango. Ada gesekan energi ya. Sudah mulai terasa gesekan energi, tapi karena kita ini banyak, yang takut itu sedikit, jadinya masih kuatan kita. Mudah-mudahan nih sebentar lagi kita masuk nih, mudah-mudahan dapat. Kang Arya bilang di titik belakang tadi mulai terasa energinya kan. Tadi juga agak ada gangguan sedikit, tapi sekarang kita udah lewat tempatnya, normal lagi dia. Sip. Semoga aja di depan ada yang lebih lagi ya. Hanya di satu titik aja tadi ya, di sini masih belum ada lagi. Karena memang kita juga, tim kita kan kuat-kuat gitu. Mungkin nanti di dalam, karena kan nanti di dalam itu sudah orang jarang datang gitu. Kalau ini masih orang masih suka lalu lalang, jadi energi manusianya masih cukup kuat gitu. Tapi nanti setelah kita masuk ke arah villa, mungkin kemungkinan besar kita akan dapat gesekan energi yang lebih dalam lagi.
Kepalanya bisa ngelinding-gelinding kesana kemari gitu. Yang itu lebih jahil dia. Oke, Kang David, aku ada pertanyaan nih satu. Villa ini kan rumornya udah sangat angker ya, udah banyak banget gangguan yang dialamin orang sekitar maupun orang yang sempat nginep di villa itu sendiri. Dan ada sosok kepala tanpa tubuh Di bagian dalam. di bagian dalam. Di luarnya nenek-nenek. Di luarnya, dan kalau kita lihat ada pohon-pohon apa sih nih? Pohon-pohon Pohon damar kayaknya. pohon pinus kayaknya ya. Pinus ya. Dan di situ ada mahintrik. Sangat menarik untuk kita eksplor lebih lanjut. Gimana, Kang Arya? Kita mau langsung jalan ke sana? Kita coba-coba langsung. Siapa tahu malam ini kita beruntung Oke, bisa kita ketemu ya sama mereka. Sip. terus ikutin. Walaupun terang kelihatannya rapi, tapi di sini memiliki energi yang luar biasa. Energinya negatif ya. Mungkin kalau disebutkan dalam alat yang tadi thermal tadi mungkin dia berwarna agak hitam. Dia posisinya di dalam. Kalau di luar sini masih normal. Soalnya tadi saya benar-benar ketarik tadi. Bukan saya main-main tadi, bukan gimmick, bukan macam-macam. Benar-benar saya ketarik. Kalau badan saya betul-betul lemes. Nyaris ketarik saya bang. Muter gitu mas? Iya. Tuh. Karena kan kaki saya lemas. Ketika saya coba ngambil energinya langsung saya ditarik. Ini yang sesuatu yang terkadang tidak dipahami oleh umum, bahwa sosok seperti ini itu memang betul bisa melakukan kontak, bahkan bisa melakukan kontak fisik. Jadi kalau orang yang nggak paham dia bilang nggak kelihatan gitu kan. Padahal itu jelas banget. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak bisa menyentuh kita. Mereka bisa lihat kita, tapi kita kan nggak bisa lihat mereka. Inilah yang terkadang tidak dipahami oleh umum. Jadi dengan kita berkunjung ke tempat ini, kita juga mempelajari bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu betul-betul sempurna. Tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Bahkan saya tadi merasakan kontak yang luar biasa. Oke, Mystery Seekers, sekarang kita berdua dan bertiga malah sudah ada di satu villa terbengkalai yang akses ke sininya gila, harus naik gunung guys. Oke, tapi kita udah di lokasi sekarang dan sebentar lagi kita akan eksplor villa atau bungalow yang terbengkalai ini. Banyak mitos, tapi kurang pas kalau kita nggak gali informasi dari sumber yang paling terpercaya. Jadi kita udah ada warga setempat ya, Kang Arya ya. Betul. Kang Jejeng, boleh dong cerita-cerita sedikit ini tentang tempatnya. Apa mitos yang ada atau apa gangguan yang pernah warga sekitar dapat dari bungalow terbengkalai ini? Untuk bungalow terbengkalai ini, mitosnya ini bukan sering iseng ngegangguin. Entah mau ke pendaki atau yang camp atau warga setempat pun itu diisengin. Itu Diganggu juga kan? ya betul, diganggu. Itu dia yang iseng itu, dia jam-jamnya itu jam 4 jam 5 menjelang subuh berarti kan? sore. Oh, Sore. Sore pemirsa lebih gila lagi nih. Terus subuh Lebih kuat lagi subuh. Itu. Kalau satu lagi, Kang Jin, ini kita sekarang udah lebih dari jam 12 malam harusnya sekarang ini. Kalau jam-jam segini kayak gimana tuh? Kalau jam segini isengnya, kalau dari secara iseng itu dia nggak terlalu jahil banget. Yang pernah saya rasakan dan pernah saya juga disengin juga. Dan biasanya yang iseng itu paling ujung sama tengah.
paling ujung sama tengah. Berarti ada berapa bungalow di sana, Kang? Kurang lebih sekitar 7-an. Sekitar 7. Dan yang paling angker itu, yang paling iseng itu di paling ujung Ujung kiri dengan tengah. yang tengah. Itu yang ujung. pernah saya rasakan. Oke, berarti besar, kecil atau kayak gimana lokasinya di sana? Kalau untuk lokasinya lumayan besar. Kalau untuk iseng energinya lumayan besar juga. Besar juga ya? Besar. Oke. Biasa kumpul di aula. Titik aula. Oke, jadi itu kita catat, Kang Arya. Terima kasih banyak ini Kang Jejeng udah nemenin kita malam ini. Sama-sama. Untuk informasinya juga. Sebentar lagi saya sama Kang Arya akan explore ke villanya yang katanya ada 7 itu, dan mungkin kita akan sesuai dengan kata Kang Jejeng ya, kita akan lebih explore yang tengah dan yang paling ujung. Semoga kita bisa dapat sesuatu di sana. Walaupun energinya menurut informasi dari beliau nih, kalau tengah malam justru malah kurang, menjelang subuh atau malah jam 4 atau jam 5 sore. Tapi malam ini siapa tahu, kita kan nggak tahu, kita bisa dapat sesuatu yang berbeda dari informasi Kang Jejeng sendiri. Mystery Seekers, sekarang kita berdua udah ada di depan dari villa yang atau bungalow yang terbengkalai ini dan sangat angker. Setelah tadi kita dapat informasi bahwa di bungalow paling ujung dan yang di tengah ya, Kang Arya, sangat banyak gangguannya. Dan juga tadi saya sudah taruh thermal kamera dan night vision di sana. Menarik untuk kita tahu apa yang bisa kita dapat. Sebentar lagi saya akan masuk duluan, Kang Arya, dan saya akan coba explore. Saya akan cari segala sesuatu entitas yang ada di dalam sana. Harusnya dengan peralatan yang saya punya kita bisa dapat sesuatu. Kalau Kang Arya sendiri gimana? Metode apa yang akan Kang Arya pakai nanti? Kalau saya ada sebuah pengalaman ya, pengalaman pribadi yang kebetulan ini udah sering saya gunakan kalau ada menghadapi situasi seperti ini. Biasanya itu saya pakai spiritus dengan garam. Ini fungsinya banyak. Satu, selain bisa menangkap energi, jadi energi yang tidak terlihat ini, karena spiritus dan garam ini kita bisa memadatkan dari energi tersebut, jadi bisa terlihat secara kasat mata. Ini biasanya seperti itu. Dan mudah-mudahan malam ini bisa terulang seperti itu. Pengetahuan baru untuk kalian di rumah. Spiritus dan garam ternyata bisa untuk memadatkan wujud dari makhluk halus. Betul, itu ya, Kang Arya? Dari makhluk astral bisa kita tampilkan karena dia menyerap energi dari itu. Sangat menarik dan itu keren banget. Jadi dengan apa yang kita lakukan malam ini, Kang Arya dengan eksperimen yang biasa Kang Arya lakukan, dan dengan peralatan yang biasa saya pergunakan juga, semoga dari dua sisi ini kita bisa dapat sesuatu kesamaan ya, Kang Arya ya. Sesuatu yang kita inginkan lah. Betul. Dan yang pasti pendidikan juga atau pengetahuan tambahan untuk teman-teman di rumah Mystery Seekers. Oke, jadi Kang Arya, saya duluan. Sampai ketemu saat saya keluar lagi. Oke, siap. Kalau saya nggak keluar lagi, tolong jangan dicari dulu, biar saya berusaha. Oke, siap. Oke, Mystery Seekers, let's go. Sama gue, Erik. Kita akan melakukan moment of silence di gubuk bungalow terhoror sambil membakar spiritus yang sudah ditaburi garam. Metode ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tak akan mendapatkan gangguan gaib saat MOS nanti. Karena spiritus bercampur garam yang dibakar akan menyedot energi astral hingga terbakar. Hal ini bisa dilihat dari kobaran api yang tiba-tiba terbakar saat dirinya melakukan MOS. Mystery Seekers, apakah metode khas Arya Sena berhasil menghindari dirinya dari gangguan para jin penghuni bungalow horor Gunung Gede Pangrango ini? Apakah akan ada penampakan makhluk astral yang terbakar di kobaran api spiritus bercampur garam? Kita saksikan saja aksi Arya Sena, sang penakluk astral Gunung Santara. Ya, malam ini gue coba untuk membuktikannya. Karena beberapa kali teknik ini dipakai untuk menangkap energi dari makhluk astral. Tapi
kali ini kasusnya berbeda karena biasanya itu digunakan di saat ada orang yang kerasukan, dan untuk memastikan bahwa posisinya itu sudah bersih dari si makhluk itu, kita gunakan metode spiritus dan api yang saya bakar di depan itu. Jadi nanti kita akan lihat si makhluk itu akan keluar di situ, dan cahaya dari spiritus atau nyala dari spiritus itu akan membuat si makhluk ini terlihat dengan jelas. Misteri Seeker setelah hampir 30 menit Arya Sena melakukan MOS dan memantau kobaran api, akhirnya bisa kita simpulkan bahwa metode Arya Sena untuk melindungi diri dan mengusir makhluk astral di sekelilingnya dan dimanapun kita berada terbukti ampuh. Sang penakluk Gunung Nusantara tak sedikit pun mendapatkan gangguan gaib setempat. Oke, Misteri Seekers. Jadi tadi setelah saya sendirian eksplor tempat ini, saat ini kita ada di titik yang paling angker dari bungalow terbengkalai ini. Dan setelah itu tadi dilanjutkan sama Kang Arya. Coba Kang Arya ceritain dulu ini apa, api apa, dan apa yang Kang Arya telah buat di tempat ini gitu. Tempat ini kan energinya luar biasa ya. Tadi Bang Erik sendiri sudah membuktikan bahwa di sini memiliki energi yang tidak normal, dalam artian kekuatan elektromagnet yang ada di sini memang luar biasa. Terutama memang dari sentralnya, memang dari belakang kamar mandi. Kegunaan ini api spiritus yang dicampur garam adalah untuk menetralisir tempat yang sekiranya memiliki kekuatan elektromagnetik dari makhluk-makhluk astral. Oke. Ya, untuk kita netralkan. Tapi sifatnya apa? Sifatnya tentatif. Jadi kalau memang mau menggunakan ini di tempat yang dianggap angker ya, kata angker, kita harus sering-sering. Kita harus sering-sering bakar. Kalau memang mau efektif ya harus disertai dengan doa-doa. Jadi sebelum garamnya dimasukin ke spiritus, kalau muslim biasa selawat. Kita isi dengan selawat, kita tiupkan dulu, baru kita masukkan spiritus, kita bakar. Itu biasa dalam waktu 3 bulan tempat yang angker itu clearly selamanya. Tapi garamnya disertai dulu dengan, kalau muslim ya terutama ya, dengan selawat. Ya kalau untuk agama lain saya kurang paham, tapi keyakinan hati itu, keteguhan hati pun bisa untuk memberikan kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada makhluk astral yang menguasai tempat ini.